Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan karena rahmat dan kasih-Nya lah kita masih bisa berkumpul walaupun secara online melalui Zoom pada malam hari ini untuk boleh bersama-sama belajar untuk memahami mendalami firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Ibu Lantina sebagai narasumber kita pada malam hari ini. Nah, PA kita kali ini akan mengusung tema menjadi bahagia. Sebelum kita masuk ke acara eh, PA kita malam hari ini, pertama-tama saya perkenankan saya akan membacakan susunan acara kita pada malam hari ini. Pertama-tama nanti kita akan menyanyikan satu lagu, kemudian kita akan masuk ke doa pembukaan yang akan dibawakan oleh Pak Stefanus Ardenova atau kita kenal dengan Pak Nova ya. Kemudian kita akan masuk ke materi PA kita yang akan dibawakan oleh Ibu Evangelis Lantina Sentosa, Master Teologi. Nanti kemudian kita ada sedikit evaluasi. Mohon buat Bapak Ibu semua untuk mengisi kolom evaluasi yang akan di-share di kolom chat kita nanti. Kemudian akan masuk ke apa, foto bersama sebelum doa penutup, baru kita akhiri acara kita. Kita akan berdoa bersama, minta bantuannya Pak Nova ya Pak untuk pimpin kita dalam doa. Ya. Mari kita satu dalam doa. Bapa kami yang Maha Kuasa, Bapa di dalam surga, kami sungguh bersyukur ya Tuhan, kami dapat berkumpul secara online untuk dapat memahami Alkitab dengan lebih baik. Bapa kami di dalam surga, kami mengucap syukur Engkau memberkati kami dengan akal dan pikiran. Kiranya Engkau mau tundukkan hati kami dan juga dan akal pikiran kami, sehingga kami dapat mengerti firman-Mu lebih dalam yang akan dibawakan dan dibahas oleh Ibu Evangelis Lantina. Dan Engkau juga akan memberkati kami, sehingga firman yang dibagikan, pemahaman Alkitab yang dibagikan, pencerahan dari-Mu dapat kami praktekkan di dalam kehidupan sehari-hari. Tuhan, kiranya Engkau juga memberkati teman-teman kami, jemaat GKI Kota Wisata, yang mungkin belum hadir. Kiranya Engkau mau hadirkan di sini ya Tuhan, Engkau mau gerakkan hatinya, hati mereka masing-masing, untuk bisa hadir secara online. Dan untuk kami semua, kiranya Engkau juga memperlengkapi kami, sehingga alat yang kami pakai dan juga jaringan yang kami pakai dapat bekerja dengan baik, sehingga walaupun secara online, tapi kami dapat laksanakan dengan baik, dan kami dapat menyimaknya dengan baik juga. Tuhan, kiranya kehendak-Mu yang jadi, dan kiranya kuasa-Mu yang memberkati acara PA ini dari awal sampai akhir. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih Pak Nova. Berikutnya kami persilakan Ibu Lantina untuk menyampaikan materi. Ya, baik. Terima kasih untuk waktunya. Saya akan memulai. Sebentar, saya mau sharing ya. Baik. Tema PA kita pada malam hari ini menjadi bahagia ya, diambil dari Matius pasalnya yang ke-5 ayat pertama sampai 12. Matius pasal 5 ini sebenarnya bagian dari khotbah di bukit ya. Khotbah di bukit itu ada 3 pasal, 5, 6, 7 dan salah satu bagian dari khotbah di bukit itu adalah 8 ucapan bahagia yang disampaikan, yang dikhotbahkan oleh Tuhan Yesus. Kita akan membacanya dari ayat pertama sampai ayat yang ke-12. Saya akan mewakili Bapak Ibu sekalian, Bapak Ibu bisa mengikutinya. Matius pasalnya yang ke-5, ayatnya yang pertama sampai 12.
Ketika Yesus melihat orang banyak itu, naiklah ia ke atas bukit, dan setelah ia duduk, datanglah murid-muridnya kepadanya. Maka Yesus pun mulai berbicara dan mengajar mereka, katanya, "Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang empunya kerajaan sorga. Berbahagialah orang yang berduka cita, karena mereka akan dihibur. Berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran, karena merekalah yang mempunyai kerajaan surga. Berbahagialah kamu jika jika karena aku kamu dicela dan dianiaya dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat. Bersukacita dan bergembiralah, karena upahmu besar di sorga. Sebab demikian juga telah dianiaya nabi-nabi yang sebelum kamu." Bapak Ibu yang dikasihi di dalam Tuhan Yesus, ucapan bahagia ini merupakan satu kunci hidup bahagia yang Tuhan Yesus tawarkan kepada jemaat, begitu ya, kepada para pengikutnya. Tetapi kalau kita baca, kalau kita perhatikan apa yang sudah kita baca dari ayat yang ketiga sampai ke-12 ini rasanya bukan bahagia ya. Ini namanya cari gara-gara ya. Bukan sesuatu yang membuat kita bergembira, bersuka cita, tetapi rasanya ini seperti tugas yang berat, begitu ya. Nah, kita harus menyamakan persepsi kita dulu tentang bahagia. Apa itu bahagia? Begitu ya, apa itu bahagia? Nah, pada nats ini, kata bahagia ini bukan menunjukkan tentang suatu respon perasaan atau emosional seseorang ketika berespon terhadap sesuatu. Ya, kita harus membedakan antara bahagia ketika kita berespon atau bereaksi terhadap sesuatu dengan bahagia yang menetap di jiwa kita. Bahagia yang menunjukkan kondisi jiwa ini biasanya lebih stabil, lebih menetap, begitu ya. Seperti di dalam pemazmur yang mengatakan hati yang gembira adalah obat. Gembira bukan berarti senyum terus, bukan berarti tertawa terus, bukan berarti sukacita di dalam pengertian bahagia terus, begitu ya. Tetapi ini berbicara tentang kondisi jiwa begitu ya. Bagaimana kondisi jiwa kita ketika kita bahagia? Bagaimana kondisi jiwa kita ketika kita bersukacita, begitu ya. Jadi bahagia yang dimaksud di sini bukanlah suatu respon yang dari luar, bukan sesuatu yang dari luar yang pada akhirnya membuat kita bahagia. Ketika kita melihat nilai ulangan anak kita dapat 100, wah kita bahagia, begitu ya. Atau ketika kita melihat sesuatu atau mendapatkan sesuatu yang membuat kita berespon bahagia, ya kita bahagia. Itu bahagia, begitu ya. Tetapi bahagia itu sifatnya sementara. Tetapi yang dimaksud dengan bahagia di sini lebih kepada satu kondisi jiwa yang stabil karena diberkati, karena terberkati oleh Allah. Itu sebabnya beberapa terjemahan selain LAI ada juga yang menggunakan kata diberkatilah. Bukan berbahagialah, tetapi diberkatilah atau terberkatilah, begitu ya. Jadi ini merupakan suatu kondisi jiwa seseorang yang terberkati oleh Allah. Kira-kira Bapak Ibu bisa membayangkan pernah merasa terberkati oleh Allah? Nah, kondisi bahagia yang seperti itu. Ya, kondisi bahagia yang menetap di jiwa kita. Yang meskipun mungkin situasi kondisi di luar kita itu tidak memungkinkan kita untuk berespon bahagia, tetapi jika
di dalam jiwa kita sudah ada kebahagiaan yang terberkati oleh Allah, maka kita bisa tetap merasakan bahwa situasi kondisi yang tidak menguntungkan itu tidak mempengaruhi kita untuk tidak bahagia. Nah, ini yang dimaksud dengan berbahagialah. Jadi kata bahagia di dalam nats ini bukan bicara tentang emosional atau perasaan sebagai suatu respon dari luar karena situasi kondisi yang mendukung kita untuk bahagia. Bukan hanya itu. Tetapi ini lebih menuju kepada jiwa yang terberkati. Sehingga rasa bahagia itu lebih stabil, lebih menetap di dalam diri kita. Ya. Oleh sebab itu, karena rasa bahagia ini adalah rasa bahagia karena anugerah dari Allah, itu sebabnya standar bahagianya adalah standar Allah, bukan manusia. Standar bahagianya bukan lagi standar bahagia manusia atau dunia ini, tetapi standar bahagia dari Allah. Kita tahu bahwa semua manusia pasti memilih bahagia, ya. Semua orang memilih bahagia, hidup bahagia, muda, kaya raya, begitu ya. Meninggalnya masuk surga. Itu semua orang pasti suka seperti itu ya. Hatinya bahagia, kaya raya, meninggalnya masuk surga. Wah, itu orang senang sekali. Tetapi karena bahagia ini adalah bahagia yang anugerah dari Allah, otomatis kita akan mendapatkan rasa bahagia ini adalah rasa bahagia berdasarkan standar Allah, bukan standar dunia atau standar manusia. Nah, standar Allah itu apa? Ini yang dijabarkan di dalam 8 bahagia yang akan kita bahas bersama. Saya sengaja memisahkan 8 bahagia ini 4-4. Karena kalau kita perhatikan, nanti setelah saya jabarkan satu persatu, kita akan melihat bahwa kita akan bisa menjadi bahagia yang sebelah kanan jika kita sudah memenuhi bahagia yang sebelah kiri. Karena bahagia, 8 bahagia ini sepertinya seolah-olah seperti terpisah, tetapi sesungguhnya tidak terpisah. Tetapi Tuhan mau kita bahagia betul-betul hubungan kita dengan Allah diberesin dulu. Kalau hubungan kita dengan Allah itu diberesin, maka kita akan lebih mudah untuk kita menjalin interrelasi dengan sesama. Yang pertama dikatakan, berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah. Miskin. Karena merekalah yang empuhnya kerajaan surga. Nah, ini bicara tentang kondisi hati, kondisi jiwa. Berhadapan dengan Allah. Apakah yang dimaksud dengan miskin di sini? Miskin, kalau kita bahasa Indonesia dibedakan menjadi 2 ya. Miskin dan melarat. Mana yang lebih parah? Miskin atau melarat? Melarat lebih parah ya. Nah, kalau di dalam bahasa Yunani itu ada kata miskin yang betul-betul lebih parah dari melarat. Artinya tidak punya apa-apa. Seperti Lazarus dan orang kaya. Nah, itu dikatakan dia miskin. Miskinnya itu menggunakan kata miskin di hadapan Allah ini. Artinya betul-betul nggak punya apa-apa. Wong mau makan aja korek-korek sampah. Jadi betul-betul nggak punya apa-apa. Apa yang dimaksud orang yang miskin di hadapan Allah? Artinya adalah orang yang hatinya betul-betul sepenuh hati melihat Allah itu sebagai sesuatu pemenuh dari kehidupannya. Karena hatinya kosong. Miskin itu kan berarti kosong, melarat, nggak punya apa-apa. Orang kalau hatinya ada sesuatu sedikit saja di hadapan Allah, itu akan cenderung menjadi orang yang tinggi hati. Karena dia lebih mengandalkan bahwa saya punya sesuatu untuk saya bawa kepada Allah. Tetapi ketika dikatakan berbahagialah orang yang miskin hatinya, miskin di hadapan Allah, artinya hati saya nggak punya apa-apa, melarat, kosong.
Sehingga ketika berhadapan dengan Allah, itu sungguh-sungguh seperti berhadapan dengan sesuatu pemenuh kebutuhan jiwa, kebutuhan hidup yang luar biasa. Ini menunjukkan akan satu kehausan yang bukan cuma haus yang luar biasa, tetapi ini menunjukkan suatu keberadaan hati kita, jiwa kita di dalam meresponi Allah. Jika hati kita masih ada sedikit yang bisa kita banggakan terhadap diri kita ketika kita datang kepada Allah, kita masih belum bahagia menurut Allah. Tetapi ketika kita datang kepada Allah, betul-betul kita tidak punya apa-apa, melarat, kosong. Tidak ada sesuatu pun yang bisa kita banggakan dari diri kita. Tidak ada sesuatu pun yang bisa kita andalkan dari diri kita. Nah, ini yang Tuhan bilang, kamu berbahagia. Karena apa? Karena kamu pemilik surga. Karena kamu pemilik kerajaan Allah. Apa maksud dari kalimat ini? Apa maksud dari ketika kita datang ke hadapan Tuhan, betul-betul kita tidak membawa sesuatu yang berharga yang ada di dalam diri kita. Kita hanya membawa diri kita sebagai satu jiwa yang melarat, yang kosong, yang inilah saya Tuhan. Seperti ketika Tuhan Yesus membandingkan orang Farisi berdoa dengan orang fasik yang berdoa. Ketika orang Farisi berdoa, orang Farisi berkata apa? Dia berkata dengan lantang, "Ya Allah, saya bersyukur kepadamu karena saya tidak mencuri, saya tidak membunuh, saya tidak melakukan hal-hal yang melanggar Taurat." Dia tidak miskin di hadapan Allah. Tetapi berbeda dengan orang fasik. Orang fasik itu ketika dia berdoa kepada Allah, Tuhan Yesus katakan apa? Dia sembunyi. Mau menengadah aja nggak layak. Dia tersungkur. Dan dia berkata, Tuhan, ampuni saya. Tuhan, berikan belas kasihan-Mu kepada saya. Inilah orang yang miskin. Orang yang miskin adalah orang yang akan memiliki kerajaan Allah. Dengan kata lain adalah hanya orang-orang yang sudah menerima Yesus Kristus adalah orang-orang yang kelak menjadi pemilik kerajaan Allah. Nah, sebelum kita percaya kepada Yesus Kristus, ada satu momen di dalam kehidupan kita, yaitu apa? Pertobatan. Pertobatan ketika kita bisa merasakan bahwa engkau miskin. Perasaan itulah. Perasaan ketika waktu kasih mula-mula itu masuk di dalam hatimu. Pernah merasakan itu? Mungkin puluhan tahun yang lalu. Mungkin ketika engkau pertama kali betul-betul engkau meyakini bahwa ada anugerah Tuhan yang menggerakkan hatimu, sehingga engkau berkata, Tuhan masuklah dalam hidup saya. Saya nggak punya siapa-siapa, tidak ada sesuatu pun yang saya miliki, ampuni saya, masuklah engkau dalam hati saya. Ini adalah satu titik awal. Itu sebabnya mengapa kondisi miskin di sini memungkinkan engkau untuk engkau menjadi empuhnya kerajaan Allah. Kondisi miskin di sini memungkinkan engkau untuk engkau menjadi anggota kerajaan Allah. Karena hanya orang-orang yang hatinya miskin yang mereka bisa masuk ke dalam kerajaan Allah. Orang yang kaya, waktu Tuhan Yesus katakan lebih mudah seekor unta masuk ke dalam lubang jarum daripada orang kaya. Bukan berarti semua orang kaya, tapi orang kaya yang itu yang lagi diomongin sama Tuhan Yesus gitu ya, orang kaya yang itu. Kenapa? Karena dia bukan di dalam kondisi yang miskin hatinya di hadapan Allah.
Dia merasa dia sudah melakukan Taurat. Dia merasa dia sudah melakukan banyak kebaikan dengan hartanya. Dia merasa dia sudah melakukan banyak hal sesuai dengan hukum-hukum Allah. Itu sebabnya Tuhan bilang, lebih mudah seekor unta masuk ke dalam lubang jarum daripada seorang kaya masuk ke dalam kerajaan Allah. Kenapa? Karena tidak memiliki kondisi hati yang miskin. Jadi saya percaya setiap orang yang sudah sungguh-sungguh percaya di dalam Kristus Yesus yang kelak akan menjadi penghuni surga, minimal mereka pernah berada di dalam kondisi hati yang miskin. Artinya betul-betul tidak mengandalkan kekuatan diri, tidak mengandalkan apa yang dimiliki, tidak mengandalkan kemampuan diri, tetapi betul-betul melarat, kosong hatinya, jiwanya, bahkan menengadah pun tidak layak. Ini yang disebut dengan miskin. Bahagia yang pertama adalah engkau harus menjadi penghuni kerajaan surga. Yaitu apa? Dengan anugerah Allah, engkau bisa menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadimu. Engkau sudah menjadi pemilik kerajaan Allah. Itu dimulai dari apa? Dimulai dari hal pertama. Anugerah Allah menggerakkan hatimu untuk bisa melihat bahwa engkau gak punya apa-apa selain Tuhan. Melarat, miskin, kosong. Nah, itulah orang yang bahagia. Bahagia pertama dimulai dari anugerah keselamatan. Bahagia pertama dimulai dari anugerah keselamatan yang dimulai dari hati yang tidak mengandalkan kekuatan dan kemampuan diri, tetapi betul-betul mengandalkan anugerah keselamatan semata. Nah, hal yang kedua, bahagia yang kedua adalah berbahagialah orang yang berduka cita karena mereka akan dihibur. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi di dalam Tuhan, duka cita yang kita rasakan itu banyak sebab. Ada orang berduka cita karena kehilangan. Kehilangan sesuatu, kehilangan orang yang dikasihi, kehilangan, melepaskan. Melepaskan itu sesuatu yang nggak enak ya. Melepaskan itu sesuatu yang nggak enak. Itu akan menimbulkan suatu duka cita. Tetapi duka cita bukan saja ketika kita kehilangan atau melepaskan sesuatu. Duka cita itu juga bisa terjadi ketika apa? Ketika kita mengingat akan dosa. Itu lebih dalam lagi dari duka cita kita kehilangan. Duka cita ketika kita teringat akan dosa dan kesalahan kita. Ketika engkau mengingat dosa dan kesalahanmu, dan engkau bisa berduka cita, engkau bisa menangis, bahkan engkau bisa meraung-raung di hadapan Tuhan, engkau orang yang berbahagia. Karena setelah itu, engkau akan dihiburkan. Roh Kudus yang akan menghibur hatimu dan memberikan pengampunan buat engkau. Duka cita yang dimaksud di sini adalah duka cita karena kita sensitif terhadap dosa. Orang yang sensitif terhadap dosa, terhadap kesalahan, dia tidak menutupi kesalahannya. Dia tidak denial, menyangkal, dan mencari-cari alasan. Tetapi orang yang sensitif terhadap dosa, dia akan menangis dan memohon pengampunan dari Tuhan. Dan Tuhan katakan orang yang berduka cita seperti ini adalah orang yang bahagia. Kenapa? Karena sebentar lagi akan dihibur. Tuhan akan memberikan pengampunan. Tuhan akan memberikan ketenangan di dalam hatinya. Nah, hal yang ketiga, bahagia yang ketiga adalah
Berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi. Bapak Ibu yang dikasih di dalam Tuhan, ini adalah suatu bahagia yang semakin lama semakin dalam, semakin dalam. Ini saling berkaitan. Hal yang pertama, engkau tidak akan bisa merasakan duka cita rohani jika engkau belum miskin di hadapan Allah. Engkau tidak mungkin bisa merasakan hati yang lemah lembut seperti Yesus Kristus jika engkau belum miskin di hadapan Allah. Jadi kunci pertama bahagia adalah apa? Miskin. Karena dengan engkau miskin, engkau betul-betul merasakan engkau tidak punya apa-apa, sehingga engkau berkata, Tuhan, masuklah engkau dalam hati saya, menjadi Tuhan, menjadi Raja, menjadi Juru Selamat untuk saya. Disitulah engkau menjadi pemilik kerajaan Allah. Nah, hal yang kedua adalah seorang anak Tuhan, dia bisa memiliki duka cita yang berbeda dengan duka cita dunia. Yaitu apa? Sensitif terhadap dosa. Seorang anak Tuhan, dia sangat sensitif terhadap dosa. Tetapi hati-hati ya, hati kita juga bisa mendukakan roh kalau kita terus-menerus denial dengan dosa kita. Itu sebabnya kalau kita melatih hati kita terus sensitif, Tuhan bilang bahagia. Hari ini banyak anak Tuhan nggak bahagia, betul? Kenapa? Karena ini nih, yang di awal-awalnya ini, duka citanya udah mulai tidak sensitif lagi, lemah lembutnya sudah mulai tidak sensitif lagi, lapar dan hausnya sudah mulai berkurang, ya tidak bahagia. Tapi sebenarnya anak-anak Tuhan punya kemampuan yang Tuhan berikan, yaitu apa? Duka cita rohani, yaitu duka cita ketika engkau mengalami kesalahan. Engkau bisa menangis, engkau bisa bertobat, engkau bisa minta ampun. Dan duka cita yang kedua adalah, seperti yang tadi saya katakan, duka cita melepaskan. Nah, ini perlu pertolongan Roh Kudus. Apa artinya duka cita melepaskan? Kita punya keinginan daging ya. Kita punya kelemahan-kelemahan. Dan kita juga punya mungkin ambisi, cita-cita terhadap dunia ini. Tetapi ada kalanya kita harus lepaskan. Ingat ya, kasih yang terbesar adalah belajar melepaskan. Kasih yang terbesar adalah belajar melepaskan. Karena begitu besar Allah mengasihi dunia ini sehingga dia melepaskan. Itu sudah dicontohkan oleh Allah. Kasih yang terbesar adalah belajar melepaskan. Nah, kita waktu belajar ngelepasin itu ada kesedihan tersendiri. Seorang ibu akan belajar melepaskan anaknya ketika dia menikah. Kalau dia tidak belajar melepaskan, maka ibu itu akan berantem terus sama menantu. Betul ya? Belajar melepaskan. Nah, duka cita melepaskan itu harus kerjasama dengan Roh Kudus. Kadang Roh Kudus yang memberikan kesensitifan di dalam hati kita. Satu kali ya, ada seorang remaja putri datang kepada saya, ini sudah beberapa, mungkin 20 tahun yang lalu gitu ya. Dia menangis. Apa yang dia tangisi? Dia terjebak di dalam masturbasi. Dan dia tahu itu yang bukan Tuhan mau. Seorang remaja, mungkin baru umur 13-14 pada waktu itu. Tapi dia sudah bisa memiliki satu duka cita karena dosa yang orang lain nggak tahu. Orang tuanya aja nggak tahu. Nggak ada yang tahu. Dia bergumul untuk melepaskan itu. Dan dia menangis. Bahkan kadang dia bisa memukul-mukul diri. Dia merasa begitu najis. Itu duka cita. Dan Tuhan katakan berbahagia. Berbahagia. Karena dengan kita mengenal kelemahan diri, dengan kita berduka cita atas dosa kita, itu adalah langkah awal untuk kita
semakin maju di dalam Tuhan. Betul? Itu langkah awal untuk kita semakin bertumbuh di dalam Tuhan. Kita akan dihibur. Dan kita akan menghasilkan banyak buah. Nah, maju lagi. Berbahagia orang yang lemah lembut. Kita tidak mungkin memiliki hati yang lemah lembut sesuai dengan standar Allah kalau kita belum miskin. Kita tidak mungkin punya hati yang lemah lembut kalau kita belum mengenal bahwa saya orang yang berdosa. Saya orang yang lemah. Apa sih lemah lembut? Lemah lembut bukan berarti lemah. Lemah lembut bukan berarti hanya tutur katanya saja. Tetapi lemah lembut di sini, ini adalah satu sikap hati di hadapan Tuhan. Di dalam Alkitab dikatakan bahwa orang yang lemah lembut cuma 2 orang di dalam dunia ini, yaitu Musa dan Yesus Kristus. Di dalam Bilangan, itu dikatakan Musa adalah orang yang paling lemah lembut. Setelah dia tidak ada lagi. Dan Yesus Kristus di dalam Matius pasal 11 dikatakan, aku lemah lembut. Di dalam Alkitab hanya 2 orang yang bisa menjadi teladan buat kita, yaitu Musa dan Yesus Kristus. Dan kita bisa melihat hubungan mereka dengan Allah. Hubungan mereka yang begitu dekat dengan Allah. Begitu sensitif dengan Allah. Jika engkau tidak sensitif dengan dosa, tidak mungkin kau bisa lemah lembut. Tetapi karena engkau sensitif dengan dosa, maka engkau akan menjaga hatimu untuk tetap kudus, untuk tetap suci. Nah, nanti kita akan lihat ya, orang yang suci bisa melihat Allah. Kenapa? Karena kita begitu sensitif terhadap hal-hal yang menghalangi hubungan kita dengan Allah. Nah, ketika kita bisa dekat dengan Tuhan, maka kita bisa merasakan apa maunya Tuhan. Kita bisa merasakan apa yang Tuhan inginkan di dalam hidup kita. Nah, lemah lembut ini agak berbeda jika ini menjadi buah roh. Ya, buah roh itu termasuk lemah lembut ya. Tetapi lemah lembut di dalam buah roh itu lebih kepada karakter bagaimana kita berelasi dengan sesama. Ketika kita berelasi dengan sesama, lemah lembut artinya kita tetap punya prinsip, kita punya keyakinan, tetapi kita tidak menyampaikannya dengan tajam. Orang yang lemah lembut dia bisa memilih kata-kata yang tidak tajam. Orang yang lemah lembut, dia tidak lekas marah. Itu jika berhubungan dengan sesama, ya. Tetapi lemah lembut di sini yang dimaksud adalah lemah lembut bagaimana kita berhubungan dengan Allah. Kita memiliki hati yang lemah lembut, artinya begitu sensitif, bisa mengerti apa maunya Allah. Apa yang Roh Kudus inginkan di dalam kehidupan kita. Nah, orang yang seperti ini dia akan memiliki bumi atau mewarisi bumi. Mewarisi bumi di sini bukan di dalam pengertian bahwa kita menjadi tuan tanah, bukan. Tetapi ini seperti Abraham yang dijanjikan Tuhan tanah perjanjian. Seperti bangsa Israel yang dijanjikan Tuhan keluar dari Mesir masuk kepada tanah perjanjian. Bagian. Saya ingat, saya kasih contoh ya. GKI Harapan Indah itu sudah berusia 28 tahun, hampir 28 tahun, karena sudah ulang tahun yang ke-27. Tetapi baru tahun ini kita dapat izin bergereja, izin rumah untuk beribadah. Kita baru punya izin untuk beribadah, rumah untuk beribadah. Jadi selama ini gedung yang
kami ibadah, itu bentuknya ya seperti rumah. Kami juga nggak berani mencolok karena memang belum ada izin untuk ibadah. 28 tahun saya melihat ya majelis silih berganti satu persatu. Tetapi saya melihat di situ ada kelemah lembutan di dalam pengertian gini. Ketika memohon izin setiap tahun, nggak ada kata kesal, nggak ada kata marah. Disuruh syarat-syarat begini, ya penuhi. Harus begini, ya penuhi. Tolak, ya sudah. Tahun depan mulai lagi. Terus begitu. Terus begitu. Tidak ada keinginan untuk menyuap. Tidak ada keinginan untuk menggunakan kuasa. Tetapi terus dengan doa. Setiap kali mengajukan ada syarat, penuhi. Dengan doa, terus seperti itu. Dan akhirnya kami memiliki bumi. Kurang lebih seperti itu pemahamannya. Artinya, bukan hanya soal tentang tanah atau bumi tanah ini, begitu ya. Ini berbicara tentang kerajaan Allah di muka bumi. Ketika hatimu lembut dekat dengan Tuhan, engkau bisa mengerti apa yang Tuhan kehendaki dalam kehidupanmu. Sehingga engkau bisa ikut berbagian di dalam kerajaan Allah di muka bumi ini. Nah, ini yang disebut Tuhan bahagia. Orang yang berbahagia adalah orang yang hatinya dekat sehingga tahu apa yang Tuhan mau. Mengerjakannya pun juga tahu mengerjakannya dengan langkah yang pasti. Karena tahu memang ini yang harus dikerjakan. Ini lemah lembut di dalam hubungan saya dengan Tuhan. Masuk ke step berikutnya. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran. Orang tidak mungkin lapar dan haus kalau dia belum merasakan lemah lembut di hadapan Allah. Justru karena dia udah ngerasain tuh Tuhan luar biasa. Itu sebabnya senantiasa di dalam hatinya ada satu kerinduan. Ini lapar dan haus itu seperti gaya bahasa ya, yang menunjukkan suatu kebutuhan yang besar akan kebenaran. Nah, berbicara tentang kebenaran, ini berbicara tentang firman. Tetapi berbicara tentang firman, tidak bisa juga lepas dari siapa yang memberi firman. Karena orang dan perkataan ini dua hal yang nggak bisa dipisahin. Betul ya? Allah dan perkataan Allah, Allah dan firman Allah, ini dua hal yang nggak bisa dipisahkan. Jadi ketika lapar dan haus akan kebenaran, bukan saja lapar dan haus akan keberadaan Allah, tetapi juga lapar dan haus akan firman-Nya. Baik itu perintahnya, baik itu janji-janjinya, firman-Nya. Lapar dan haus akan firman-Nya. Dan itu akan dipuaskan. Lewat apa? Ketika kita saat teduh, ketika kita sungguh-sungguh mempunyai hati yang haus akan firman, di situ Tuhan akan puaskan. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi di dalam Tuhan, 8 bahagia dimulai dari miskin ya. Dimulai dari miskin. Kalau kita tidak punya hati yang miskin, Yesus Kristus tidak akan masuk dalam hati kita. Kalau kita tidak punya hati yang miskin, anugerah keselamatan itu tidak kita butuhkan. Karena Yesus Kristus datang ke dalam dunia hanya untuk orang yang berdosa. Dimulai dari hati yang miskin. Sampai engkau bisa memiliki hati yang lapar dan haus akan kebenaran. Itu merupakan suatu pergumulan antara engkau dengan Tuhan. Yang terus silih berganti ya. Bahagia ini bisa pasang surut nggak? Bisa, tapi tidak hilang.
Bisa, tapi tidak hilang. Kenapa? Karena sekali Yesus Kristus memberikan kunci kerajaan surga kepadamu, maka selamanya engkau adalah empuhnya kerajaan surga. Ketika engkau lebih condong kepada pergumulan-pergumulanmu, mungkin bahagia itu bisa tertutup oleh kekhawatiran hidup. Tapi bahagia itu nggak hilang. Hanya kadarnya saja. Itu sebabnya hari ini mungkin banyak anak Tuhan yang kurang bahagia. Karena apa? Karena tertutup oleh kekhawatiran hidup. Saya jelaskan sampai di sini. Pertanyaan atau mau saya sambung? Sambung aja ya. Saya sambung ya. Nah, 4 bahagia berikutnya ini sebenarnya suatu apa ya? Aplikasi antara hubunganmu dengan sesama. Ingat ya, semua ajaran Tuhan Yesus itu mencakup 1 atau 2, yaitu tentang kasih. Kasih kepada Tuhan, kasih kepada sesama. Nah, ini saya sejajarkan. Orang yang miskin di hadapan Allah, baru dia bisa murah hati. Murah hati sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Apa sih murah hati? Murah hati itu artinya hatinya murah, gampang kesianan, punya belas kasihan. Ngelihat seseorang tuh gampang kesianan. Tapi bukan berarti cuman kasihan tok tanpa tindakan. Orang yang murah hati itu mudah berempati. Bukan hanya bersimpati, tapi mudah berempati. Nah, biasanya karena kita sudah pernah ngalamin, biasanya gitu kan ya, kalau kita sudah pernah ngalamin, maka kita akan lebih mudah kasihanan sama orang. Dibandingkan dengan jika kita belum pernah ngalamin. Kita akan lebih sulit memahami orang lain. Contoh begitu ya, seorang pelacur bertobat. Ketika ada rekannya sesama pelacur yang juga mau bertobat, dia akan lebih murah hati menolong. Kenapa? Karena dia tahu selaknya. Dia tahu mana bagian yang harus ditolong. Dia juga tahu betapa hatinya itu, kesusahannya, kesedihannya. Dia pasti tahu karena dia pernah ngerasain. Itu sebabnya orang yang pernah miskin biasanya lebih murah hati. Bapak Ibu lihat koneksinya? Dimulai dari miskin. Lebih murah hati. Orang yang murah hati akan beroleh kemurahan. Ini artinya ketika kita melihat kesusahan orang, kita bisa memahami kesusahannya itu bukan hanya kesusahan soal nggak punya uang, nggak bisa bayar uang sekolah, dan sebagainya. Tetapi kesusahannya itu kita bisa lebih memahami lebih dalam lagi sampai ke kebutuhan rohaninya. Ini orang yang murah hati. Itu sebabnya ada istilah, kalau nolong orang jangan kasih ikan aja, tapi kasih pancing juga. Tapi juga jangan kasih pancing doang, kasih ikan dulu, baru kasih pancing. Kenapa bisa lebih murah hati? Karena saya pernah di dalam kondisi miskin. Saya pernah di dalam kondisi terpuruk luar biasa. Sampai tangan Tuhan yang menolong saya. Saya pernah dalam kondisi seperti itu. Itu sebabnya ketika saya melihat orang yang terpuruk hidupnya, saya lebih murah hati. Dan Tuhan katakan bahagia. Kamu bisa bermurah hati kepada sesama. Karena kamu akan beroleh kemurahan. Kemurahan artinya adalah seperti suatu timbal balik. Apa yang kamu tabur, itu yang kamu tuai. Hal yang bahagia berikutnya, bahagia yang keenam adalah berbahagialah orang yang suci hatinya, karena dia akan melihat Allah. Ini berkaitan dengan duka cita. Betul? Duka cita. Orang yang duka cita itu kan sensitif terhadap dosa, ya. Sensitif terhadap dosa. Nah, ketika dia berhubungan dengan sesama, dia berusaha untuk tetap menjaga hatinya suci. Artinya apa?
tidak belat-belit, tidak licik terhadap sesama, tidak memfitnah, tidak mengambil keuntungan untuk orang lain, dari orang lain untuk kepentingan diri sendiri. Hatinya lurus, tanpa belat-belit, tanpa intrik. Hatinya lurus, bersih. Kepada sesama dia tidak melihat sesama sebagai objek, tetapi dia melihat sesama dengan tulus, tanpa keinginan untuk memanfaatkan orang lain. Seseorang dengan hati yang tulus, hati yang bersih, berkaitan dengan duka cita, maka dia akan mampu melihat Allah yang tidak kelihatan. Nah, Bapak Ibu, kadang kita bisa melihat malaikat kita. Malaikat kita tidak selalu punya sayap. Betul ya? Malaikat kita kadang orang yang kelihatan lusuh, tetapi justru dia malaikat kita. Kita bisa melihat Allah di dalam diri seseorang. Kita bisa melihat Allah di dalam diri seorang anak. Kita bisa melihat Allah berfirman, Allah berkata-kata, Allah memberikan kekuatan lewat alam semesta, lewat orang-orang di sekitar. Orang yang suci hatinya, dia mampu melihat Allah yang tidak kelihatan. Ini yang harus kita mohon kepada Tuhan. Supaya ketika kita berhubungan dengan sesama, kita tidak menjadikan sesama objek untuk keegoisan kita. Tetapi kita melihat sesama sebagai orang yang dikasihi Tuhan, yang melaluinya kita juga bisa melihat Allah di dalamnya. Bahagia yang ketujuh adalah berbahagialah orang yang membawa damai. Nah, ini berkaitan dengan lemah lembut. Lemah lembut. Orang yang lemah lembut, orang yang dekat hubungannya dengan Tuhan, dia tidak akan cepat marah. Nah, ini berkaitan dengan buah roh, lemah lembut. Dia bisa memilih kata-kata yang manis, bukan berarti manis mulut ya, bermulut manis. Itu dosa bermulut manis. Tetapi dia bisa memilih kata-kata yang tidak menyakiti orang, tetapi menegur orang, tetapi tidak menyakiti orang. Nah, orang yang seperti ini dia bisa membawa damai kemanapun dia berada. Dia bisa menjadi penengah, dia bisa menjadi penghibur, dia bisa menjadi penguat, dia bisa menjadi guru buat orang lain. Orang yang membawa damai ini disebut dengan anak-anak Allah. Kembali lagi ke bahagia pertama, dimulai dari miskin. Nah, bahagia yang ke-8, ini kalau kita sudah melewati semuanya, maka kita bisa, kemungkinan besar kita bisa mengalami bahagia yang ke-8, yaitu apa? Berbahagialah engkau yang dianiaya oleh kebenaran. Kembali lagi ke yang pertama. Kenapa? Karena engkaulah yang punya kerajaan surga. Jadi, dunia ini, pemahaman bahagianya nggak sama dengan surga. Pemahaman bahagianya surga adalah ya 8 bahagia ini, yang pemilik kerajaan surga. Apa sih yang dimaksud dengan dianiaya oleh kebenaran? Ini berbicara tentang pikul salib. Jadi tidak melulu ya kita bicara tentang ini apa di negara-negara komunis atau apa gitu ya, kita dihantam, kita dikucilkan, tidak melulu bicara tentang itu, sekalipun itu termasuk gitu ya. Tetapi ini bicara tentang pikul salib. Salib. Hanya orang-orang yang sudah menikmati kasih Kristus, dan hanya orang-orang yang sensitif terhadap dosa, dekat dengan Tuhan, dan selalu waspada rindu akan firman. Inilah orang-orang yang
bisa mengerti kesusahan orang, murah hati, yang melihat orang lain bukan sebagai objek, tetapi melihat orang lain yang perlu ditolong, lurus hatinya. Dia bisa melihat Allah lewat orang lain. Dia bisa menjadi berkat buat orang lain. Dan orang yang seperti inilah yang bisa pikul salib. Apa itu salib? Apa beda salib dengan penderitaan? Kadang orang dengan ringannya berkata, waktu dia hidup susah, ya ini salib yang mesti saya pikul. Waktu orang sakit parah dan berkata, inilah salib yang Tuhan berikan buat saya. Salib beda dengan penderitaan. Salib adalah penderitaan ekstra karena saya lebih memilih kebenaran daripada mengikuti jalan dunia. Itulah salib. Salib adalah penderitaan ekstra. Jadi dimulai dari hal-hal yang kecil. Ketika di tempat bekerja, orang bisa leluasa korupsi kecil-kecilan, mengambil sesuatu dari perusahaan, dari kantor, kecil-kecilan. 1 rim kertas, begitu ya. 1 rim amplop, kecil-kecilan. Itu kan bukan punya kita ya. Tetapi itu tidak kita lakukan karena kita tahu bahwa itu mencuri. Kata firman Tuhan itu mencuri. Itu tidak kita lakukan. Sehingga kita harus ya pakai uang ekstra untuk ini, untuk itu. Dulu waktu saya masih mahasiswa praktek begitu ya, saya mendisiplin diri saya. Padahal sebenarnya kalau mahasiswa praktek atau weekend, kita bisa pakai telepon begitu ya. Dulu modelnya telepon bukan handphone. Tapi saya mendisiplin diri. Kalau itu berkaitan dengan pelayanan, saya pakai telepon gereja. Tapi kalau itu berkaitan dengan kepentingan saya pribadi, saya akan pergi ke apa itu dulu namanya itu? Apa itu? Wartel, Bu. Ya, wartel. Saya akan pergi ke wartel. Atau saya akan biasanya kalau itu ya dulu ada satu gereja itu ada koin gitu ya. Memang biasa kalau jemaat tuh ada 1 telepon koin. Saya akan pakai telepon koin itu. Padahal sebenarnya nggak masalah kan? Ya kan saya pengerja di situ meskipun weekend atau apa nggak masalah. Tapi saya mendisiplin diri, begitu ya, untuk membedakan apa yang harus dilakukan atau tidak dilakukan. Mulai dari hal-hal yang sederhana. Ini yang disebut dengan salib. Padahal sebenarnya kalau nggak pun ya nggak, orang nggak tahu begitu ya. Tapi ini yang disebut dengan salib. Berbahagialah engkau kalau engkau pikul salib. Karena engkau pemilik kerajaan Allah. Pemilik kerajaan Allah jangan malu-maluin Allah. Nah, Bapak Ibu perhatikan. Bahagia pertama disebut karena engkau adalah pemilik kerajaan Allah. Bahagia yang ke-8 diulangi lagi. Karena engkau adalah pemilik kerajaan Allah. Jadi 8 bahagia ini sebenarnya saling berkaitan satu dengan yang lain. Dan kata kuncinya adalah miskin. Dimulai dari miskin. Karena ketika engkau sungguh-sungguh merasakan kehampaan, sehingga engkau betul-betul membutuhkan Allah dan mengundang Yesus Kristus masuk di dalam hatimu, itu adalah awal bahagia yang pertama. Jadi, kita bisa murah hati, kita bisa menjadi suci, kita bisa menjadi penengah, membawa damai. Itu dimulai dari hal kita betul-betul mengandalkan Allah, bergantung kepada Allah. Jadi 8 bahagia ini bukan hanya soal tentang gaya hidup Kristen, bukan. Tetapi ini soal
maukah engkau hidup berbahagia di bumi dan di surga? Jadi ini betul-betul adalah kunci hidup bahagia yang sesungguhnya di bumi dan di surga. Bukan hanya sekedar gaya hidup. Saya akan tutup sampai di sini. Baik, terima kasih Ibu Lantina untuk pemaparan ucapan bahagia. Kita lanjut dulu kali ya Bu ya dengan tanya jawab dari Bapak Ibu semua. Jika ada yang mau bertanya, dipersilahkan. Menunggu pertanyaan dari Bapak Ibu, saya boleh bertanya kali ya Bu. Oh ya, mari silakan. Pertanyaan saya ini Bu, sebelum sampai ke pertanyaan, dari yang Ibu sampaikan tadi, saya melihat benar yang kata Bu Lantina itu ini satu ucapan dengan ucapan yang lain itu tuh saling terkait dan mempunyai dampak gitu ya Bu. Tadinya saya waktu baca ini sebelum mendengar pemaparannya Bu Lantina, bingung juga nih Bu, ini kok bisa ya kalimat ini disebut ucapan bahagia gitu loh Bu. Tapi setelah mendengar pemaparannya ternyata benar gitu. Dikaitkan dengan oh ya kenapa ini disebut begini? Oh karena ini begini ya. Kenapa disebut begini? Oh iya benar begini gitu. Salah satunya misalnya ya Bu. Tadi ternyata tuh duka cita itu akan duka cita karena kalau kita menyadari dosa kita gitu ya. Kita sadar kan dosa yang kita lakukan makanya kita berduka cita gitu ya. Kemudian kaitannya dengan yang di kolom sebelah kanan itu suci hati gitu ya Bu. Saya lihat duka cita dengan suci hati ini kaitannya apa gitu ya. Saya coba melihat duka cita akan dihibur. Saya pikir kalau kita berduka karena dosa yang kita lakukan, berduka karena pelanggaran yang kita lakukan, apa yang kita lakukan itu tidak sesuai dengan apa yang Tuhan mau gitu ya Bu. Kemudian dengan suci hati melihat Allah, saya melihat ini Bu, tadinya nih Bu, sebelum mendengar pemaparannya Ibu tuh, kalau orang yang suci hati melihat Allah tuh berarti meninggal dong gitu ya Bu. Sama seperti tadi Ibu bilang itu orang yang mana tadi ya, ada kalimat ya kalau kata arfiahnya bukan seperti itu. Tapi saya jadi akhirnya melihat suci hati itu bisakah kita samakan dengan orang yang menjaga kekudusan gitu loh Bu. Karena dia bisa karena Allah itu adalah Allah yang kudus gitu. Makanya kita juga harus kudus supaya kita bisa melihat Allah yang kudus gitu ya Bu ya. Betul. Nah, jadi kaitannya tadi kalau kita akhirnya menyadari dosa kita, berduka cita untuk dosa yang kita buat, maka kita juga bisa melihat Allah yang kudus gitu. Kita tahu bahwa Allah itu kudus, makanya kita bisa itu tidak berbuat dosa gitu ya Bu. Kita akan lebih hati-hati. Nah, Lebih hati-hati di dalam hidup, menjaga kekudusan hati. betul Bu. Nah, ini yang tadi saya coba lihat gitu ya Bu ya. Nah, kemudian tadi dari pemaparannya Ibu juga bahwa ini bisa pasang surut gitu ya Bu ya. Bisa pasang surut kan apa namanya ucapan pasang bahagia. surut tapi tidak hilang ya. Nah, itu dia Bu. Kadang-kadang ini yang kalau saya di dalam kehidupan sehari-hari gitu ya Bu ya. Kalau misalnya kita sadar ya Bu bahwa saya bisa seperti ini karena sebenarnya semata-mata itu semua karena Tuhan gitu ya Bu. Jadi apapun yang kita alami, kalau kita memegang firman Tuhan itu, termasuk yang ucapan bahagia ini gitu, kita bisa sedikit berdamai gitu. Bukan bisa sedikit, tapi kita bisa menerima kondisi atau keadaan kita gitu. Walaupun orang lain mungkin melihat kita susah gitu ya, tapi bahagia tadi yang Ibu bilang itu tuh sebenarnya di jiwanya kita kan.
Mungkin orang lain bisa melihat kita susah gitu loh, Bu, tapi jiwa kita tidak seperti itu sebenarnya kan. Nah, yang menjadi pertanyaan saya gini, Bu. Kalau kita sudah menyadari ucapan bahagia ini, terus kemudian kita berhadapan, kan kita pasti berrelasi dengan sesama gitu ya, Bu. Bagaimana, Bu, kita bisa meyakinkan sesama kita ini atau menolong mereka supaya mereka juga bisa memahami ini gitu. Kan ini nggak gampang sebenarnya, Bu. Apa yang bisa kita lakukan gitu, Bu? Yang bisa kita lakukan adalah kita menjalankan ini, bukan untuk orang lain. Tapi ada lagunya ya, dimulai dari diri sendiri. Jadi ketika Tuhan Yesus katakan, diberkatilah, diberkatilah, ini bicara tentang person, satu persatu orang. Jadi ini bukan kita mengguide orang, membimbing orang untuk bisa bahagia, tetapi diri kita harus melatih diri sendiri untuk bahagia sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Jadi kita nggak bisa misalnya gini ya, Bu, apa namanya? Langkah pertama kalau kita mau bawa orang adalah yaitu pertama dulu orang itu harus merasa miskin. Jadi dengan kata lain, mau tidak mau kita harus memperkenalkan orang dengan Yesus Kristus. Karena kebahagiaan hanya ada di dalam Kristus Yesus. Itu dimulai dari situ dulu. Ini bicara tentang penginjilan. Jadi kalau ini berkaitan bagaimana kita membawa 8 bahagia ini untuk orang lain. Harus dimulai dengan miskin di hadapan Allah. Atau jadi dengan kata lain, bahwa ini sebenarnya adalah pengalaman pribadi seseorang ya, Bu? Orang yang sudah menerima Allah di dalam Kristus Yesus, dia akan bergumul di dalam hal ini. Dia akan bergumul di dalam hal ini. Ya, maksud saya gini, Bu. Berarti untuk kita bisa mengalami 8 ucapan bahagia ini gitu ya, Bu ya. Tadi kan kita bilang ini kan sebenarnya personal gitu ya, Bu ya. Personal. Kita nggak bisa menggait orang supaya ini begini supaya kamu nggak bisa kan ya, Bu ya. Nah, ini harus jadi pengalaman pribadi seseorang. Betul. Gimana hubungannya dia dengan Allah, kan tadi sini Betul. saya dengan Allah gitu ya, Bu. Ini kan artinya hubungan pribadi seseorang. Betul. Kalau dia bisa mengalami ucapan bahagia ini, itu pengalaman pribadinya dia gitu. Sehingga nanti Betul. berelasi ke dampaknya ke sesama gitu kan ya, Bu. Jadi kita nggak bisa suruh orang, misalnya kita berhadapan dengan orang yang sedang susah misalnya ya, Bu, sedang kecewa atau melakukan kesalahan atau dosa, terus kita bilang bla 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 bla, itu nggak bisa sebenarnya kalau dia tidak mengalami sendiri hubungan, kalau dia tidak memiliki hubungan pribadi yang dekat dengan Allah kan. Betul, betul. Kadang kita hanya bisa memberikan nasihat, tetapi duka cita terhadap dosa itu adalah suatu pengalaman iman seseorang yang nggak bisa ditiru. Perasaan duka cita itu nggak bisa ditiru. Itu adalah pengalaman iman orang. Tapi kita hanya bisa memberikan nasihat. Hai, Bu. Terima kasih, Bu. Bapak Ibu yang lain kalau ada pertanyaan silakan ya. Udah ada beberapa pertanyaan di kolom chat, Bu. Oh iya, sebentar saya lihat. Ada pertanyaan dari Ibu Teresia nih, Bu. Pertanyaannya adalah, apakah tidak punya kehendak, buka kurung agenda pribadi, termasuk miskin di hadapan Tuhan?
Maksudnya apa ya ini kehendak? Ibu Teresia mungkin boleh menjelaskan sedikit, tidak punya kehendak di sini maksudnya apa ya? Ini harus saya agak sedikit ngerti. Ini mesti dibedakan antara jati diri dengan kondisi, ya. Jati diri kita kan image of God ya, image of God. Kita adalah peta gambaran Allah. Kalau Allah punya kehendak, kita juga punya kehendak. Allah punya kasih, kita juga punya kasih. Tapi di dalam kondisi miskin artinya kita tidak mengandalkan kekuatan kita. Seseorang bisa menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat adalah ketika dalam kondisi apa? Apakah ketika dalam kondisi dia merasa bahwa ini adalah karena saya pandai, ini adalah karena saya memiliki kelebihan, itu sebabnya Tuhan pilih saya. Apakah karena itu? Kita yakin sekali bahwa Tuhan memilih saya, memberikan anugerah keselamatan adalah karena anugerah aja sih. Nggak ada sesuatu pun yang kita miliki. Kurang lebih seperti itu ya. Jadi bukan berarti orang yang miskin nggak punya, jadi kehilangan identitas begitu ya, bukan. Dua hal yang berbeda yang dimaksud. Baik. Kita coba lanjut ke pertanyaan kedua ya Bu. Dari Kak Tasya ya. Oh bukan. Pertanyaan berikutnya dari Kak Nina nih atau Kak Aang ya. Kondisi yang dipaparkan tadi sangatlah ideal ya Bu. Kadang dalam kehidupan kita kan ada pasang surut. Apakah ada tips agar kita terus bertahan agar tidak banyakkan surutnya? Bahagia yang dari Allah, yang seharusnya itu kita miliki bersama, itu bisa menjadi tertutupi, bukan hilang, bisa menjadi tertutupi bukan karena masalah sebenarnya, tetapi karena hati kita yang mendua, pencobaan-pencobaan. Itu sebabnya mengapa Tuhan Yesus ajarkan kepada kita, jangan bawa kami ke dalam pencobaan. Karena hati kita yang mendua sehingga kita jatuh di dalam berbagai-bagai pencobaan. Hal yang kedua karena kekhawatiran hidup. Itulah yang membuat bahagia di dalam hati kita itu menjadi tertutupi. Nah, kalau tipsnya berarti ya bagaimana caranya untuk kita tidak jatuh di dalam berbagai-bagai pencobaan. Masalah itu bukan pencobaan ya, sakit penyakit, kesusahan, kemiskinan, itu bukan pencobaan. Pencobaan adalah ketika kita mulai ragu, kita mulai bimbang sehingga kita jatuh di dalam berbagai-bagai pencobaan, kita cari jalan keluar sendiri. Nah, itu yang akan membuat kita menjadi tidak bahagia. Karena ketika kita mulai menduakan Tuhan, ya otomatis kita tidak bahagia. Ketika hati kita mulai tertutup oleh kekhawatiran hidup, bagaimana mungkin kita bisa melihat Allah? Bagaimana mungkin kita bisa dekat dengan Tuhan? Karena kekhawatiran itu lebih besar dari hati kita. Jadi cara memaintennya tidak ada jalan pintas. Yaitu apa? Komunikasi dengan Tuhan itu tidak boleh putus. Sama seperti Bapak Ibu memelihara keluarga, memelihara rumah tangga, nggak ada jalan pintas kan? Caranya dengan apa? Ya komunikasi yang terbuka, yang jujur. Ya sama, kita juga nggak ada jalan pintas. Yaitu dengan komunikasi. Terus berdoa. Terus berdoa. Kadang ya, waktu hati kita penuh sesak,
Kita masih bisa baca Alkitab meskipun nggak ngerti, tapi kita nggak akan bisa berdoa. Karena hati kita sudah penuh sesak. Itu sebabnya kita harus belajar terus berdoa. Berdoa. Berdoa bukan hanya memohon. Ini kebiasaan orang zaman sekarang. Doa itu identik dengan memohon. Padahal doa itu bukan permohonan. Doa itu tidak selalu memohon. Doa itu artinya ngobrol. 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 Apapun bisa diobrolin. Apapun bisa diobrolin dengan Tuhan. Ngobrol. Kadang kalau hati kita berbeban berat, kita nggak bisa ngobrol dengan Tuhan. Nyanyikan lagu-lagu pendek berulang-ulang, terus berulang-ulang. Kalau hati sudah tenang, hati sudah merasakan kelembutan itu mulai dekat dengan Tuhan, baru mulai ngobrol dengan Tuhan. Jadi sebenarnya ya Bapak Ibu, rasa duka cita, lemah lembut, kehausan, murah hati, suci, damai, itu sudah ada di dalam diri kita sejak kita menerima Yesus Kristus. Itu sudah ada. Tinggal digali aja. Cara galinya gimana? Yaitu dengan komunikasi. Doa dan firman. Nggak ada jalan pintas. Doa dan firman. Ya, kira-kira begitu, Bu Flora. Baik, Bu. Kita lanjutkan lagi ya, Bu ya. Dari Kak Kwek Elin ya, pertanyaannya. Yang dimaksud dengan membereskan hubungan dengan Allah itu apa, Bu? Contohnya? Boleh bertanya? Ya, Halo, Ya, saya Maria. Bu, saya ada sedikit pertanyaan, minta pendapat ya, Bu. Seperti yang baru Ibu katakan yang terakhir ini tentang pencobaan ya. Kita itu, saya bekerja di satu perusahaan dan teman-teman semua merasakan hal yang sama. Adalah di kantor kita yang punya power semena-mena dalam banyak hal. Ini jadi mengganggu kebahagiaan kami, Bu. Artinya karena dia punya power, dia semena-mena hal. Saya nggak usah sampaikan di sini apa yang dia lakukan, tapi itu memang salah dan salah. Orang awam sekalipun melihat itu adalah salah. Jadi dia memanfaatkan power dia itu untuk melakukan untuk kepentingan pribadinya. Nah, permasalahannya, Bu, terkadang ini orang suka, dia seorang Kristen juga, ngajak kita karyawannya berdoa gitu ya, dan saya paling sering disuruh berdoa gitu ya. Saya orangnya sedikit agak apa ya Bu, frontal gitu, dalam arti ya saya lihat ada kecurangan itu dalam doa pun saya bilangkan supaya kami semua diberikan Tuhan pemikiran, pemahaman dan kejujuran dalam segala hal. Dan ini orang seolah-olah memang orang yang jujur gitu, padahal nyata-nyata Bu. Nah, sejujurnya kita semua jadi merasa nggak bahagia Bu dengan kelakuan ini, apalagi dia adalah pimpinan kita. Nah, apa yang harus saya lakukan Bu? Benar-benar saya terganggu Bu. Kalau disuruh misalnya ya kamu keluar aja dari perusahaan itu, ya saya nggak makan dong Bu. Nah, apa yang saya harus lakukan dan kawan-kawan saya lakukan, karena kita sering diskusi gitu dan kita sering diajak berdoa. Jadi akhirnya itu jadi beban buat saya Bu. Kadang saya nolak berdoa. Kita ada doa pagi, atau kalau dia lagi perusahaan lagi ada masalah, panggil ke ruangan, ayo berdoa bersama. Saya pura-pura saya lari akhirnya ke restroom lah, kemana lah. Karena jadi beban buat saya Bu. Saya saksikan semua apa yang, kebetulan saya orang yang udah lama di situ, jadi tahu bagaimana yang dia lakukan itu hal-hal dari yang kecil sampai yang besar Bu. Ini beban sekali buat saya Bu, dan saya jadi merasa memang kurang bahagia gitu Bu. Bukan saya orang baik dan benar 100%, enggak Bu, tapi paling enggak saya tidak melakukan apa yang dia lakukan karena dia punya kuasa di tempat saya kerja ini. Mohon pencerahan Bu. baik. Terima kasih atas pertanyaannya Bu Maria. Sebelumnya tadi ada pertanyaan dari Quick Elin kali ya Bu, mungkin bisa dijawab setelah dari pertanyaannya Kak Elin, baru ke Ibu Maria kali ya Bu ya. Apa saya perlu ulang pertanyaannya dari Bu Boleh diulang. Quick Elin dulu ya?
pertanyaannya itu apa yang dimaksud dengan membereskan hubungan dengan Allah itu. Kemudian contohnya ya Bu, baru nanti ke pertanyaannya Bu Maria nih Bu. Membereskan hubungan itu artinya berkaitan dengan dosa, ya, berkaitan dengan kebiasaan-kebiasaan, berkaitan dengan hal-hal yang tidak berkenan di hati Tuhan. Itu membereskan hubungan. Jadi ini yang membutuhkan satu kesensitifan di dalam hati kita, dan itu kita memohon kepada Tuhan supaya Tuhan memberikan kesensitifan di dalam hati kita terhadap dosa. Karena kadang ya, karena kebiasaan, kita nggak sadar bahwa itu adalah sebuah hal yang tidak berkenan di hati Tuhan. Jadi hanya orang-orang yang hatinya disentuh oleh Roh Kudus yang bisa sadar bahwa dirinya bersalah, yang sadar bahwa dirinya sedang nggak beres. Jadi membereskan hubungan itu artinya kita memilih satu waktu di luar waktu doa biasa. Kita memilih satu waktu yang cukup panjang. Di situ kita betul-betul mengundang, bukan mengundang ya, Tuhan selalu ada dimanapun. Tetapi kita menggunakan waktu itu untuk duduk ngobrol sama Tuhan. Entah itu dengan membaca firman, entah itu dengan puji-pujian dimulai, kemudian dengan doa, memohon supaya Tuhan memberikan kepada kita pencerahan, iluminasi, pencerahan. Roh Kudus mencelikkan mata batin kita jika ada hal-hal yang tersembunyi. Atau bisa juga kita tahu ada hal-hal yang sebenarnya ini Tuhan nggak suka, ya beresin. Itu membereskan hubungan. Karena dengan seperti itu, maka seperti apa ya? Aliran air kalau kita bersihkan ya otomatis kan alirannya lebih deras begitu ya, dan berkat Tuhan itu akan semakin deras kalau kita bisa membersihkan hal-hal yang tidak berguna di dalam hidup kita. Jadi sebenarnya ya Bapak Ibu sekalian, 8 bahagia ini bukan sesuatu yang mengawang-awang di atas, bukan. Tetapi ini sesuatu yang harus kita gumulkan bersama. Yang kita perjuangkan bersama. Intinya adalah kita, ini yang 4 bahagia pertama, intinya adalah kita menjalin hubungan yang dekat dengan Tuhan. Kalau Tuhan Yesus itu sudah ada di dalam hati kita, jangan dianggurin. Jangan didiemin. Ayo, kan Tuhan bilang, engkau bukan lagi hamba, engkau sahabat. Ayo, jadikan Yesus Kristus sahabat. Dekat, sensitif terhadap dosa. Caranya bagaimana? Yaitu dengan menjalin komunikasi. Kalau kita menjalin komunikasi, otomatis 8 bahagia ini sedikit demi sedikit akan menjadi bagian dalam hidup kita. Otomatis. Karena Tuhan sendiri, Roh Kudus sendiri akan memberikan kesensitifan. Kalau kita jauh dari Tuhan, hati kita akan menjadi tebal ketika melihat orang lain hidup susah. Kita nggak akan murah hati. Betul nggak? Kalau kita jauh dari Tuhan, kita susah untuk melihat Tuhan yang tidak kelihatan di dalam hidup kita. Itu akan otomatis semuanya serba saling nyambung. Nah, kemudian Ibu Maria ya. Ibu Maria, saya nggak hadir di dalam kehidupan pekerjaan Ibu Maria, jadi saya juga tidak bisa bicara panjang lebar, tetapi satu hal yang kita sebagai anak-anak Tuhan miliki adalah kita memiliki Tuhan di dalam Kristus Yesus. Jadi, jika kita menginginkan seseorang berubah, maka kita harus berbicara kepada Tuhan. Doakan orang tersebut, bukan dihindari, bukan dikucilkan. Karena ketika kita mengucilkan, ketika kita membicarakan di luar, di belakangnya, kita sedang melakukan dosa. Dia berdosa dengan perbuatannya. Tetapi jangan sampai kita berdosa dengan perbuatan kita membicarakan dia di belakang. Jadi yang bisa kita lakukan sebagai anak Tuhan adalah
gunakan lutut kita berdoa di hadapan Tuhan. Supaya Tuhan mengubah hatinya. Supaya Tuhan mencelikkan mata batinnya. Karena hanya Tuhan yang tahu. Siapa tahu dia juga mempunyai pergumulan. Itu yang baru namanya kita murah hati. Orang yang murah hati, dia tidak mudah untuk membenci orang. Orang yang murah hati, dia tidak mudah untuk memojokkan orang. Karena dia pernah di dalam posisi itu. Itu sebabnya hatinya penuh dengan belas kasihan. Jadi doakan orang itu. Doakan. Karena kita percaya waktu Tuhan bukan waktu kita. Kadang cara kita juga bukan caranya Tuhan. Dan kita tidak bisa mengendalikan tingkah laku orang, perbuatan orang. Betul ya? Nggak bisa. Jadi yang bisa kita lakukan hanya kita punya Tuhan. Kita doakan. Dan kalau itu teman-teman kantor sama-sama orang Kristen, pegangan tangan, doa. Kalau perlu doa sambil nangis untuk orang tersebut. Itu menunjukkan kesucian hati kita. Betul ya? Pernah nggak kita doain orang lain sampai nangis? Itu menunjukkan kesucian hati kita, ketulusan hati kita. Bahwa saya rindu supaya dia bertobat. Saya rindu supaya dia bisa mengerti. Jangan-jangan kita juga punya salah, kita nggak tahu. Jadi doa. Ya, baik Bu Flora, ada lagi? Kira-kira begitu ya Bu Maria ya? Baik Bu, saya sih sebenarnya nggak berniat mau menceritakannya, tapi kayak ganjel Bu, udah cukup lama lah ya Bu. Misalnya kayak, ya maaf Bu, bukan, pokoknya saya memang mau curhat Bu. Misalnya kayak OB itu hak mereka dipotongin gitu ya. Aduh saya sedih, tapi saya nggak bisa berbuat banyak Bu, karena dia punya power, hanya itu aja sih Bu. Lebih dari itu saya nggak pengen lah menceritakan kepribadian dia yang gimana-mana. Di Tapi dalam dunia ini, ya memang dunia ini seperti itu, begitu ya. Jadi agama tidak bisa mengubah hidup seseorang. Yang bisa mengubah hidup seseorang hanyalah Yesus Kristus. Boleh saja dia beragama Kristen. Boleh saja orang lain beragama lain. Tetapi nyatanya orang yang beragama lain juga banyak yang hatinya baik. Lebih baik dari orang yang beragama Kristen. Karena agama tidak bisa mengubah hati. Hanya Yesus Kristus yang mampu mengubah hati. Jadi ya kita nggak bisa menghakimi ya. Kita nggak tahu apa dia sudah ada Yesus Kristus apa belum, kita juga nggak tahu. Tapi satu hal, doakan. Itu yang penting. baik Bu, baik. Laura? Baik, Bu. Buat Bapak Ibu, kita masih ada mungkin 5 menit lagi kali ya untuk pertanyaan. Apakah masih ada yang mau mengajukan pertanyaan kepada Ibu Lantina? Silakan Bapak Ibu. Sembari menunggu Bu, dari apa yang Ibu sampaikan tadi, misalnya apa yang harus membereskan tadi hubungan gitu ya. Berarti dengan kata lain boleh nggak sih Bu kita bilang kita harus memiliki hati yang peka gitu Bu. Hati yang peka, yang dengar-dengaran dengan suara Tuhan gitu, supaya kita tahu nih mana yang Tuhan mau, mana yang Tuhan nggak mau gitu kan. Betul. Dan itu harus dilatih. Punya hati yang peka tuh harus dilatih. Caranya bagaimana? Ya itu yang tadi saya bilang, komunikasi. Doa dan firman. Ini 2 hal yang nggak bisa ditinggalkan. Kita bisa ngerti pimpinan Tuhan. Kita bisa tahu apa yang Tuhan mau. Itu lewat kepekaan. Nah, kepekaan itu bisa dilatih. Caranya dengan doa dan firman. Baik. Terima kasih, Bu. Silakan ya Bapak Ibu, waktunya sedikit lagi. Waktu Kak, kita aku Kak mau tanya Kak. Oh ya, silakan. Dengan siapa ini? Natalia. Oh ya, silakan Kak.
Bu, ini sih sebenarnya yang agak menyambung dari Bu Maria tadi ya, gitu kan. Kata Ibu kita suruh mendoakan gitu. Tapi kadang-kadang saya berpikir gini loh Bu, memang mendoakan sih saya rasa setiap kita sih melakukannya gitu ya. Tapi saya jadi kadang-kadang tuh di tengah-tengah kalau misalnya lagi mendoakan, Tuhan tolonglah supaya Engkau memberikan kepekaan, Tuhan mengubahkan gitu. Tapi terus nanti ada nih suara seperti yang ngomong gini, terus bagian lo apa? Gitu. Jadi maksudnya kamu berdoa kepada saya, terus jangan-jangan Tuhan nanya nih ntar ke saya, terus yang bisa saya lakukan apa dong? Doain doang. Gitu. Terus kadang-kadang kayak misalnya, ini di luar ini ya Bu ya, tapi kaitannya dengan doa tadi gitu. Tuhan berikan penghiburan. Saya lama-lama jadi mikir Bu, terus terang kalau misalnya mau doa gitu ya, Tuhan berikan penghiburan. Kan bisa aja ya Tuhan, akhirnya saya berpikir gini, Tuhan bisa aja ngomong gini, kenapa harus selalu saya sih memberikan penghiburan? Terus lu apa? Terus kamu ngapain? Gitu. Kok mintanya tuh nyuruh Tuhan memberi ini, Tuhan memberi itu gitu. Jadi lama-lama saya kalau mau berdoa tuh mikir dulu, saya mau ngomong apa ya? Gitu loh, supaya jangan yang kayak tadi tuh ada seperti suara-suara. Sebenarnya kita mendoakan, tapi bagian yang saya sih mikirnya ya Bu ya, Tuhan juga pengen kita tuh melakukan sesuatu gitu, bukan cuman mendoakan, tapi tindakan nyatanya apa misalnya gitu sih Bu. Belakangan ini saya sih suka kepikirnya tuh begitu ya, terutama kalau lagi penghiburan. Nah itu tuh mulai sering tuh saya ada pertanyaan-pertanyaan gitu, Tuhan berikan penghiburan gitu. Jadi kalau misalnya ada orang yang berduka, terus biasa dong kalau teman-teman kan Tuhan memberikan penghiburan gitu. Saya jadi mikir gitu ya, Tuhan tolong, kok kayaknya kita nyuruh gitu. Tuhan aja, terus bagian kita apa? Gitu sih Bu. Itu Kak Pora. Terima kasih Kak Lia atas pertanyaan. Ya. Memang berbicara tentang hal-hal rohani kita nggak bisa berbicara sekaligus ya. Nggak bisa berbicara sekaligus, pasti ada waktu kita bicara hal yang ini, hal yang lainnya seolah-olah tidak dibutuhkan, nggak juga gitu ya. Tadi saya cari-cari ayatnya, saya lupa. Ada satu firman Tuhan yang mengatakan gini, waktu kita berdoa gitu ya, jangan sampai hati nuranimu menuduhmu. Intinya gitulah gitu ya, intinya gitu. Jadi kadang betul seperti yang Ibu Natali katakan, waktu kita tidak melakukan apa-apa, terus kita berdoa, seolah-olah seperti ada suara yang menegur kita. Itu sebenarnya suatu ingatan bahwa ya memang saya belum maksimal, saya belum melakukan apa-apa. Tetapi ketika kita sudah mengerjakan sesuatu dengan hati yang tulus dan kita memohon kepada Tuhan, saya percaya hati nurani kita tidak menghakimi kita. Kapan hati nurani kita menghakimi kita? Yaitu ketika kita tidak melakukan. Contoh lah ya, kita ngomong sama anak, ayo sama mama mesti jujur ya, nggak boleh nggak jujur. Tahu-tahu di dalam hati kita, emang kamu nggak pernah ngebohongin anak? Gitu ya. Tahu di dalam hati kita ngomong begitu. Berarti kan kita pernah ngebohongin anak kan? Itu sebabnya hati nurani kita menghakimi kita. Tetapi ketika kita berbicara kepada anak, sama mama jujur ya. Nah, waktu kita ngomong gitu, selama ini kita pun juga sudah semaksimal mungkin dengan tulus kita mendidik anak kita. Maka hati nurani kita akan bungkam. Dia nggak akan ngomong sesuatu.
Ketika hati nurani berbicara sesuatu menghakimi kita, jangan-jangan memang kita belum melakukan. Itu sebabnya harus seimbang. Seperti kata surat Yakobus ya, iman dan perbuatan itu harus sejalan. Kalau enggak kita akan dihakimi oleh suara hati kita. Ya kurang lebih seperti itu ya Bu Natali ya. Iya Bu, terima kasih ya Bu. Bu, sedikit menyambung tadi pertanyaannya. Ini menggelitik saya juga nih, Bu. Kalau tadi Bu Lantina bilang, kalau misalnya kita berdoa seperti tadi contohnya Kak Lia itu ya Bu ya. Tuhan berikan penghiburan. Mungkin akan ada orang yang sedang berduka gitu. Kok tiba-tiba hati nurani kita tuh seperti menuduh kita gitu. Apakah itu berarti kita itu pernah melakukan mendoakan, memberikan tolong mohon penghiburan dari Tuhan, tapi sebenarnya kita tidak tulus seperti itu loh Bu. Atau kita Bisa cuma jadi. ucapan di mulut saja, tapi kita nggak sebenarnya tidak tulus memohon itu gitu loh Bu. Bisa jadi. Sesuatu yang keluar dari hati nurani ketika kita berdoa, mungkin itu sesuatu yang diingatkan. Jadi ya itu yang saya katakan, hati nurani bisa menghakimi kita. Bisa juga kita belum melakukan, bisa juga itu hanya lip service, bisa juga memang kita diingatkan bagian gitu ya. Kadang ya saya ketika saya berdoa gitu ya, doa apa, tiba-tiba bisa diingatkan gitu tentang satu hal begitu ya. Jadi ada satu hal yang entah itu berupa kata, entah itu tiba-tiba ada gambar gitu ya. Wah, saya baru sadar, oh iya harus begini. Jadi ada banyak hal sih. Tapi juga jangan sampai kita juga terjebak dengan hati nurani ya, karena hati nurani juga itu sesuatu yang bisa juga dipakai iblis untuk menjatuhkan kita begitu ya. Jadi cara Tuhan banyak untuk menegur, mengingatkan kita. Tidak selalu lewat hati nurani. Jadi tolak ukurnya Bu, kalau kita mau ini hati nurani kita itu tadi kan bisa dipakai iblis juga gitu ya Bu. Jadi hati nurani ini apakah kita bisa pakai tolak ukurnya itu kalau kita damai sejahtera dengan tuduhan dari hati nurani tadi gitu loh Bu. Kalau kalau kita merasa ditegur dan kita damai sejahtera dengan teguran itu, berarti kita bisa memakai tuduhan yang dari hati nurani tadi gitu loh Bu. Hati nurani harus tunduk kepada firman. Intinya itu. Karena firman adalah otoritas tertinggi di dalam kehidupan kita. Firman Alkitab. Betul Bu. Jadi kalau hati nurani harus tunduk kepada Alkitab. Jika itu bertentangan dengan Alkitab, maka itu bukan berasal dari Allah. Karena Allah tidak mungkin bertentangan dengan firman-Nya. Jadi segala sesuatu harus kita uji dengan firman. Nah, itu sebabnya Bapak Ibu, kita harus melatih untuk baca Alkitab. Pernah nggak Bapak Ibu baca Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu? Baca. Nggak ngerti nggak apa-apa, baca aja. Paling enggak otak kita jadi ada peta. Dicoba. Kalau sudah, nanti istirahat dulu, coba lagi baca. Itu di luar dari saat teduh. Toh kita sekarang punya HP, lagi nunggu bis, apa, baca aja. Berurutan. Itu perlu, kita anak-anak Tuhan itu perlu. Kadang ya kita berargumen hanya menggunakan logika. Karena apa? Kita miskin firman. Kita miskin Alkitab. Kita berargumen hanya menggunakan logika. Padahal bukan itu yang Tuhan mau. Ini satu kesalahkapraan anak-anak Tuhan pada zaman sekarang. Mari kita kembali baca Alkitab. Ya, kurang lebih begitu Bu Flora. Baik. Terima kasih banyak untuk pemaparan dan tanya jawab yang sudah boleh kita laksanakan ya Bu ya.
Baik, berarti kita tutup ya. Pertanyaan session tanya jawabnya sudah cukup. Kita akan berdoa sebagai doa penutup. Saya mohon Ibu Lantina boleh menutup kita dalam doa ya, Bu. Ya, baik. Mari Bapak Ibu sekalian, kita akan mengakhiri pertemuan kita di dalam doa. Kepada Allah yang mengasihi kami bersyukur kepadamu Tuhan untuk Alkitab, untuk firman-Mu. Buku kehidupan yang mengajarkan kami bukan saja kehidupan di sana nanti, tetapi bagaimana kami menghidupi hidup di dalam anugerah keselamatan, di dalam kekinian. Tuhan, berikan kepada kami kasih karunia lepas kasih karunia, untuk kami dapat semakin lebih menikmati Tuhan dalam hidup kami. Kami rindu Tuhan, kami sebagai anak-anak Tuhan, kami bisa hidup bahagia sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Bukan bahagia karena dunia ini, tetapi bahagia karena kami memiliki Allah yang hidup, Allah yang mampu kami lihat di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Kami juga mengingat untuk setiap kami yang hadir di dalam ruangan Zoom ini, di dalam pergumulan-pergumulan kami, kesulitan-kesulitan kami. Bapa, biarlah kiranya Engkau yang paling tahu, Engkau juga yang memberikan jalan keluar yang terbaik bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Allah kami yang hidup, kami berdoa bersama-sama. Amin. Terima kasih Ibu Lantina. Semoga apa yang Ibu sampaikan itu kami semua boleh belajar untuk menghidupi firman Tuhan, khususnya yang ucapan bahagia tadi itu dalam kehidupan kami sehari-hari. Tuhan memberkati.